Baiklah, tanpa salam, perkenalkan saya Natalia Kristitualangi dengan NIM D500200079. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Efisiensi Ekstraksi Green Emulsion Liquid Membrane berbasis minyak nabati terhadap proses pemisahan limbah zat warna methyl orange dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Nur Hidayati, MT, PhD, IPM, Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pencemaran limbah cair merupakan permasalahan lingkungan yang dominan, salah satunya limbah cair zat warna. Berbagai metode pengurangan konsentrasi zat pewarna dalam limbah cair yang telah digunakan meliputi koagulasi, okulasi, sedimentasi, telah dilakukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi. Maka dibutuhkan metode alternatif. Di sini, emulsion liquid membrane dapat digunakan menjadi metode alternatif yang cocok, karena memiliki keuntungan, yaitu biaya yang rendah, efisiensi dan selektivitas yang tinggi, kemudahan untuk penggunaannya, serta hanya menggunakan ekstraksi stripping satu tahap saja. Berikut adalah peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan penelitian tentang emulsion liquid membrane berbasis minyak. Yang pertama adalah Kumar dan kawan-kawan pada tahun 2019 mencapai parameter ekstraksi 97% untuk mengurangi heksavalen kromium 100 ppm dengan basis minyak dedak padi dan heksana dengan perbandingan 7:3. Lalu ada Garvan dan Razati dan Kakoy pada tahun 2018 mendapatkan parameter ekstraksi 99% dengan pengurangan limbah laktik asid 1-10% dengan menggunakan minyak bunga matahari. Rumusan masalah yang dapat dikutip dari latar belakang yang telah ada yaitu bagaimana optimasi variabel pada green emulsion liquid membrane untuk mendapat persen efisiensi ekstraksi zat warna yang optimal. Yang kedua, apakah nilai persen ekstraksi pada ELM akan konstan saat membran telah didemulsifikasikan secara berulang. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengoptimasi variabel-variabel bebas proses green emulsion liquid membrane terhadap persentase ekstraksi zat pewarna serta mengkaji interaksi antar variabel proses green emulsion liquid membrane terhadap keberhasilan interaksi zat pewarna methyl orange. Yang kedua, mengkaji hasil demulsifikasi membran secara berulang terhadap persen ekstraksi dan karakteristik emulsi. Hipotesis penelitian yang dapat ditarik yaitu membran cair dapat digunakan untuk mengolah limbah cair zat pewarna sehingga persentase limbah cair zat pewarna dapat menurun. Yang kedua, demulsifikasi membran tidak mempengaruhi nilai persen ekstraksi. Jenis perancangan dan variabel penelitian. Rancangan penelitian yang saya gunakan adalah Box-Beacon Design. Box-Beacon Design adalah sebuah desain eksperimental untuk metodologi permukaan respon yang dikembangkan oleh George Box dan Donald Bacon pada tahun 1960. Di sini dapat diketahui dengan menggunakan kode level, yaitu -1, 0, dan +1. Lalu, 3 parameter variabel bebas yang diuji yaitu konsentrasi surfaktan, rasio volume, fase eksternal dan emulsi, dan konsentrasi zat warna methyl orange. Untuk variabel terikat yang dapat diukur yaitu persentase ekstraksi, stripping, breakage, enrichment, dan stabilitas membran. Berikut adalah rancangan penelitian dengan kode level yang digunakan dari Box-Beacon Design. Di sini ada -1, 0, dan 1 dan akan divariasikan sebesar 15 run yang akan divariasikan secara acak. Tahapan penelitian yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat sendiri berupa buret, corong pemisah, gelas beker, gelas ukur, dan lain-lain. Lalu untuk bahannya ada methyl orange, minyak goreng, SPAN 80, Aliquot 336, D2E, HPA, dan NaOH. Tahapan penelitian akan saya jelaskan melalui gambar.
Jadi tahapan penelitian yang pertama adalah membuat emulsi atau membuat ELM sendiri dengan komposisi minyak SPAN 80, Aliquot 336 dan D2 EHPA. Akan diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 1200 rpm selama 50 menit. Selama itu juga akan ditetesi NaOH sebesar 2 molar dan akan terus diaduk hingga 50 menit. Setelah itu kita akan menyiapkan zat pewarna buatan yaitu methyl orange sebesar variasi yang telah ditentukan. Setelah itu akan dicampur dengan emulsinya dan akan diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 150 rpm selama 15 menit. Setelah itu akan dipisahkan di corong pemisah dan akan didiamkan selama 30 menit. Setelah itu akan terlihat perbedaannya. Membran akan mengikuti gravitasi dan akan naik ke atas, dan di bawah ini adalah hasil ekstrak dari penelitian ini. Dan hasil ekstrak ini akan dikeluarkan dan akan dipisah dengan membrannya untuk dihitung volumenya dan untuk dihitung persen ekstraksi, efisiensi stripping, breakage, enrichment, dan stability dari membran itu sendiri setelah didemulsifikasikan. Nah, demulsifikasi yang akan dilakukan adalah membran yang telah diambil tadi itu akan dipanaskan kembali dengan suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit dan akan terjadi pemisahan kembali, dan itu akan dihitung volumenya dan akan digunakan kembali untuk mereaksikan zat pewarna. Berikut adalah rumus dari analisis larutan zat pewarna. Untuk risk assessment penelitian ini bisa dikatakan masih dalam tahap probability medium, dengan dapat terjadinya masih possible, masih akan mungkin terjadi karena dapat cederanya masih udah dikatakan berat, kerusakannya masih sedang, dan dampaknya itu hanya pada skala daerah. Jadi untuk probability-nya itu masih dikatakan medium. Analisis ini digunakan ANOVA sebagai rumusnya dengan Y sama dengan respon fungsi untuk memprediksikan suatu persentase ekstraksi, dan XI dan XJ ini yang ada di rumus adalah variabel bebas. Setelah itu perhitungan akan ditabulasikan untuk selanjutnya diolah menggunakan software SPSS. Untuk jadwal kegiatan diperkirakan selama 5 bulan untuk 7 jenis kegiatan. Yang pertama adalah persiapan bahan dan alat dan akan diakhiri oleh publikasi. Berikut merupakan pembuatan dari ELM. Jadi ada 3 basic komponen untuk penelitian ini menggunakan minyak, emulsifiernya SPAN 80, lalu ada NaOH sebagai internal phase. Kenapa menggunakan surfaktannya, emulsifiernya itu SPAN 80 itu untuk menstabilkan dari emulsi itu. Akan dimix dengan magnetic stirrer selama 50 menit untuk 1200 rpm. Jika tidak menggunakan emulsifier atau surfaktan, itu terlihat jelas perbedaannya antara fase oil dari minyak sama dari air itu sendiri. Surfaktan itu untuk mengikat dari air sama minyaknya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dalam dikurangnya mohon maaf.